Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras, rakyatnya miskin habis-habisan, bahwa daya tawar Indonesia habis, tidak punya apa-apa. Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Hari ini kita teduh, kita tenang, ya, rakyat bisa dikabarkan oleh pemerintah tentang dampak perang, tetapi tidak mengganggu hayat hidup banyak dibanding dengan tempat-tempat lain yang orang gelisah, hidup dengan tidak kepastian di mana-mana. Ya, dan dalam jangka panjang kita tetap tertekan secara eksternal, bersedia untuk dijajah tanpa merasa dijajah, lalu kemudian yang paling menikmati adalah mereka yang berada di atas tanpa punya harkat martabat. Yang namanya di Arab Saudi saja, orang ngelepeh itu ngeliat 100 ribuan. Karena memang nggak ada harganya. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Ya pemirsa dan Prof. Nusri, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi jika dikatakan bahwa ada kenaikan atau krisis BBM berdampak gitu ya pada sejumlah negara, tapi Indonesia hingga kini tidak menaiki harga BBM. Apakah ini merupakan strategi perang ataukah memang sebenarnya posisi Indonesia kuat begitu? Tapi di sisi lain BBM tidak naik tapi harga plastik naik, harga kosmetik naik dan juga tiket pesawat juga dinaikkan harganya. Kedelai juga naik. Kedelai juga naik. Bungkil kedelai juga naik. Jadi jangan naik gitu. Bahkan kalau mau bilang yang tidak disebut oleh orang, itu harga pestisida pembayaran mesti lebih cepat. Oke. Pembayaran pestisida itu mesti lebih cepat gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat suka tidak suka ada dua faktor besar yang menekan perekonomian Indonesia. Yang pertama soal jebakan utang. Itu yang saya persoalkan sejak saya di DPR. Yang kedua, soal energi, itu yang saya persoalkan sama Ali Mokhtar Ngabalin dan kawan-kawan sejak puluhan tahun lalu sampai kita menggugat, saya dan kawan-kawan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan ini mengakibatkan yang namanya APBN itu tertekan. Jadi ada tekanan moneter dari luar karena kita tunduk pada nilai tukar, suku bunga dan inflasi berdasarkan Federal Reserve. Ada tekanan fiskal karena jebakan utang, gitu ya. Dan posisi berikutnya adalah terbatasnya pendapatan karena tax rasio pajak cuma 10 sampai dengan 11%. Gitu. Saat yang lain, beberapa situasi perekonomian tetap menunjukkan kondisi yang tidak sehat karena tadi jebakan utang, tax yang pajak yang rendah, efisiensi belanjanya rendah. Hari ini misalnya soal beli motor ribut, itu kan nggak karu-karuan, beli mobil macam-macam kayak gitu-gitu ya, daripada melahirkan yang namanya pekerjaan. Nah dari sana yang bisa kita lihat adalah berapa sebenarnya dampak dari kenaikan harga minyak ini. Nah dalam bahasa ekonomi namanya stress test. Uji tekanan, stress test. Nah, stress test itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan $10 misalnya pada BBM, dia akan mengakibatkan kenaikan 1,3 triliun gitu. Persoalan besarnya adalah asumsi ICP, Indonesian Crude Price-nya cuma $70 per barel. Satu. Yang kedua, persoalan keduanya adalah nilai tukarnya 16.500. Yang ketiga, persoalan inflasinya. Nah, ketika tiga-tiganya kita anggap, kalau sejak saya di DPR saya menyebutnya ini bukan asumsi, tapi ini target. Ketika target makro tidak tercapai, dia terkena kedua-duanya. Terkena pada moneter, terkena pada fiskal. Apa contohnya? ICP di atas. Yang kedua nilai tukar di atas. Yang ketiga inflasi tinggi. Sudah sampai 4, sekian persen gitu ya. Nah,
Kalau dibilang 240,1 triliun tidak berdampak apa-apa, tapi diakui bahwa terjadi defisit anggaran sebesar 2,98, maka sesungguhnya kita sudah menyentuh ambang batas. Nah, begitu sampai ambang batas, di sini muncul Anda mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh pihak luar bahwa fiskal itu punya batasan sebesar 3% terhadap PDB. Oke. Ini standarisasi, regulasi yang belum tentu sehat dalam pengertian ambang batas ini. Kenapa? Karena Anda tunduk pada posisi yang disebut dengan persepsi atas fiat money. Anda tunduk pada persepsi tentang utang. Anda tunduk pada persepsi, bahasa saya nih, tunduk pada persepsi riba. Oke, satu ya. Nah, dari situ muncul persoalan. Kalau begitu, bagaimana sektor ini? Kita udah bilang nih, sektor moneter masih terkena. 2.546 triliun masih tetap tertunda untuk dicairkan. Sudah disetujui itu dicairkan. Artinya 22,86% perbankan sudah menyediakan tapi tidak dicairkan. Apa poinnya? Wait and see. Apa poinnya? Sektor usaha masih menghadapi situasi ketidakpastian. Artinya situasinya masih belum membaik. Saat yang sama mereka bilang daya beli juga tidak diperbaiki karena APBN tidak memperbaiki daya beli. Apakah ada efektivitas pada kebijakan moneter? Apakah ada efektivitas pada kebijakan fiskal? Apakah ada efektivitas bagi kebijakan sektor usaha? Itu pertanyaan 3 jadinya. Fiskal, moneter, sektor usaha. Kalau ini tidak dirangkum dalam rangka mengantisipasi, maka tekanan eksternal dan tekanan internal tidak bisa teratasi. Berarti menurut Prof. Nursi, Indonesia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja dalam segi ekonomi atau dampak perang ini atau harus ada yang diwaspadai? Dari data yang saya punya sejak tahun 1961 hingga hari ini, rupiah terjamin tidak pernah menguat. Ulang. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal. Tegas. Data saya, saya tunjukin lagi bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras, rakyatnya miskin habis-habisan, bahwa daya tawar Indonesia habis, tidak punya apa-apa. Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Bahwa Anda tertekan oleh namanya disiplin eksternal pada fiskal. Itu diakui oleh ahli fiskal internasional. Sehingga Anda tidak berdaya. Itu yang saya sebut sebagai Indonesia mengalami, ulang nih, saya ngomong kemana-mana nih, mengalami kelumpuhan ekonomi. Saya mau mengatakan bahwa analisa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri itu bisa meyakinkan pemerintah sehingga beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dampak perang ini utamanya seperti yang dilakukan oleh Menteri SDM ya, Pak Bahlil, kemudian Airlangga, kemudian tadi seperti Pak Purbaya juga. Saya mau katakan juga bahwa analisa luar negeri, kemudian lobby-lobby dan pengamatan yang mereka lakukan itu memastikan bahwa perang ini terjadi, dia akan sampai pada batas tertentu, kemudian akan terjadi gencatan senjata seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena pemerintah sampai hari ini juga kan ada di luar negeri, baik itu seperti yang di PBB, kemudian ada di duta besar di masing-masing negara ini juga ada. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini kemudian sama seperti yang diumumkan oleh Airlangga Hartarto terkait dengan WFH, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan pegawai negeri sipil, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak menaikkan BBM non-subsidi atau lain-lain yang tadi dikemukakan oleh Bang Nursi. Artinya apa? Kerja yang dilakukan oleh negara, kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu by sistem, dengan teduh, dengan tenang, karena diplomasi dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, sehingga suka tidak suka orang boleh bicara tentang Board of Peace dan posisinya seperti apa yang dilakukan, tapi saya mau bilang bahwa ini adalah kerja-kerja negara dalam membangun diplomasi dengan sistem internasional, dengan hukum internasional, dengan international relation yang sampai hari ini untuk saling menghormati yang satu dengan yang lain. Langkah-langkah ini efektif kah, Bang? Oh, efektif.
sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Orang boleh bilang resiprokal, kemudian itu merugikan Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan gambaran apa-apa. Saya mau bilang bahwa hari ini kita teduh, kita tenang, ya, rakyat bisa dikabarkan oleh pemerintah tentang dampak perang, tetapi tidak mengganggu hayat hidup banyak dibanding dengan tempat-tempat lain yang orang gelisah hidup dengan tidak kepastian di mana-mana. Ya, dan terjadi. dalam jangka panjang kita tetap tertekan secara eksternal, bersedia untuk dijajah tanpa merasa dijajah, lalu kemudian yang paling menikmati adalah mereka yang berada di atas tanpa punya harkat martabat. Jadi menurut Anda itu tidak, kalau tadi Bang Karena Adi- memang dalam jangka panjang kita tertekan secara eksternal. Oke. Karena memang Ya. dalam jangka panjang kita terdikte secara eksternal. Ya, Karena ya, memang ya, dalam ya. jangka panjang Anda tidak punya harga diri seperti ditunjukkan oleh harga rupiah. Anda ngomong apa? Anda sedang memastikan sesuatu yang tidak pasti. Anda sedang memastikan bahwa sesuatu itu ke depan adalah gelap. Karena memang tidak penuh kapan yang namanya sistem perekonomian Indonesia penuh dengan kepastian. Kapan? Saya tanya kapan? Kalau sementara dari zaman Soeharto hingga hari ini kalimatnya adalah iklim perekonomian dirundung oleh ketidakpastian. Itu artinya apa? Kegelapan. Rakyat berharap bahwa kehidupan hari-hari ini 9 bahan pokok dalam situasi geopolitik yang seperti hari ini, tapi pemerintah itu, saya harus jujur mengatakan bahwa selalu hadir untuk memberikan harapan terhadap kehidupan masyarakat. Itu penting bagi kita karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain loh. Yang saya suka dari Bang Norsi sejak dulu itu karena dia by data. Banyak pengamat yang tidak pakai data bicara sesuka hatinya sampai berpikir tentang menjatuhkan presiden dan lain. Ini kan konyol namanya, ini Zionis, ini watak-watak Zionis dalam negeri. Kalau Bang Norsi ini saya bukan baru kenal sebulan 2 bulan, tidak. Saya kenal dari usia saya muda. Dia by data. Jadi makanya kenapa saya itu gembira melihat semua ilmunya keluar dan kita dengar dan hari ini menjadi edukasi bagi rakyat Indonesia dan mudah-mudahan pesan beliau ini bisa didengar oleh pemangku kuasa negara dan bisa mendengar sehingga langkah-langkah itu tetap harus dievaluasi. Ini yang saya sebut dengan kritik. Oke. Bukan dengan hujatan dan caci maki seperti pengamat yang lain itu gitu loh. Thank you loh Bang Norsi. Oke, Terima kasih banyak. poinnya begini. Sebenarnya saya mau mengajak ini kalau pakai bahasa Ali Muhtar Ngabalin, ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, tawasau Ini saling bil haq, mengingat tawasau dalam bis sabar. kebenaran. Ya. Kalau dia saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, maka mestinya itu para petingginya itu tidak baper. Iya, Ini petingginya baper. Iya. Anda mesti pandai-pandai berkomunikasi di era yang namanya seperti sekarang. Anda jangan nunjukin temperamental, Anda jangan nunjukin baper, sementara Anda tidak pernah memberikan optimisme sejati. Yang Anda berikan adalah optimisme palsu. Itu yang tidak boleh. Dalam situasi sekarang Anda perlu menyatukan tadi. Anda satukan moneter dengan fiskal supaya nunjukin kita punya kedaulatan. Anda yakinkan sektor usaha bahwa kita akan tetap berjalan. Anda angkat kelas menengah, Anda angkat kelas bawah. Jangan kemudian Anda jadikan masyarakat ini sebagai masyarakat peminta-minta seperti pemerintah meminta-minta utang. Gitu dong. Berhentilah meminta utang. Berhentilah meminta yang namanya import macam-macam. Kalau Anda belajar dari Iran, kata penutup saya, kalau Anda belajar dari Iran, hampir 73 tahun, Iran telah menunjukkan pembelajaran membangun sebagai sebuah bangsa yang mandiri di bawah tekanan. Oke. Mandiri di bawah tekanan. Oke. Indonesia ditekannya lewat sistem regulasi, kebijakan, standarisasi, reputasi, sehingga Anda tidak merasa dijajah. Kelebihan Indonesia cuma satu, Allah telah mengkaruniai lahan yang besar sehingga fluktuasi harga pangan relatif rendah. Tapi Anda tetap tergantung pada impor pangan, gitu masalahnya. Jadi sesungguhnya terpulang pada sampai seberapa jauh para elit negeri ini, politik, elit militer, elit polisi, elit akademisi, elit negarawan macam-macam itu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Anda percaya bahwa Anda punya harga diri bukan diusulkan karena kursi saya punya harga diri, bukan, tapi karena bangsa ini punya harga diri. Itu yang saya kehendaki. Bangsa, saya tanya sama Anda, kalau Anda bawa rupiah 100.000, Ali Muhtar yang katanya sekarang menjadi profesor di Busan University, Oke. sampai seberapa jauh nilai tukar 100.000-nya itu punya harga? Kan itu masalah. Di yang namanya di Arab Saudi saja orang ngelepeh itu ngelihat 100 ribuan. Karena memang nggak ada harganya.
Makanya itu bukti bahwa harga diri kita sebenarnya punya masalah besar. Gitu loh. Memang kalau dilihat dari aspek historis, Iran itu adalah sebuah historis panjang yang telah menempa mereka dalam posisi cerita tentang Persia. Kalau Iran itu memang hari ini saya ingin mengatakan bahwa dari tekanan yang begitu luar biasa, saya sebut dalam quote and quote, tekanan yang sangat amat brutal membuat mereka itu menjadi muncul dengan kemampuan superpower interpersonal yang kuat. Itu sebabnya kenapa dia membuat sistem perekonomian sendiri di dalam perjanjian mereka, perbuatan mereka. Bayangkan dia bisa membangun satu perjanjian ekonomi dengan China dan Rusia tanpa menggunakan sistem ekonomi dunia. Dia mengirim minyak mentah, kemudian China, kemudian Rusia bisa mengirim bahan-bahan yang dibutuhkan terkait untuk pengembangan industri dan kehidupan layak di Iran. Baik, sayang sekali waktu kita habis. Terima kasih Ali Mokhtar Ngabalin, Guru Besar Hubungan Internasional, dan juga Ihsanuddin Nursi, analis ekonomi politik, telah bergabung di Prime Show. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu, selamat malam. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.